Page ini kita akan belajar kitab Zakaria. Selanjutnya kita akan mempelajari pasal 8. Masa perayaan sukacita. Mari kita baca tentang masa perayaan sukacita. Firman Tuhan semesta alam. Tuhan berkata kepadaku, Beginilah firman Tuhan semesta alam. Puasa April. Puasa bulan kelima. Puasa bulan ke-7 dan puasa bulan ke-10 akan berubah menjadi hari-hari sukacita dan masa perayaan gembira bagi seluruh umat. Sebab itu, kamu harus mengasihi kebenaran dan damai sejahtera. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akan datang waktunya ketika bangsa-bangsa dari segala suku dan penduduk dari banyak kota akan datang. Penduduk satu kota pergi ke kota lain dan berkata kepada mereka, Mari kita cepat-cepat pergi memohon kemurahan Tuhan. Memanggil nama Tuhan semesta alam. Aku sendiri juga akan pergi. Banyak bangsa dan negara-negara besar akan datang ke Yerusalem untuk memanggil nama Tuhan semesta alam dan memohon belas kasihan-Nya. Ayat ini menjelaskan bahwa pada zaman dahulu, umat Yehuda, ketika mereka dibawa tertawan ke Babel, selama 70 tahun itu, mereka berpuasa pada bulan keempat, bulan kelima, bulan ke-7 dan bulan ke-10. Namun sekarang Bapa Surgawi berkata, bahwa bulan-bulan puasa tersebut di masa depan, justru akan berubah menjadi masa perayaan sukacita. Kapan hal ini akan terjadi? Ini bukan merujuk pada kerajaan Yehuda di Perjanjian Lama, melainkan Israel rohani dalam Perjanjian Baru. Karena Allah akan memberikan kepada kita masa perayaan sukacita. Apakah ini diberikan kepada kita? Bukan kepada umat Yehuda pada zaman Nabi Zakharia, tetapi diberikan kepada Israel rohani, yaitu sukacita bagi kita. Di masa depan, kita akan menerima berkat yang melimpah, dan bersukacita dengan sangat besar. Karena itu, Bapa berkata, Sebab itu, kamu harus mengasihi kebenaran dan damai sejahtera. Yaitu karena Bapa telah memberikan kepada kita pengharapan yang indah di masa depan. Ketika kita dibangkitkan dari kematian, kita akan menerima sukacita yang penuh. Sebab itu, sekarang pun kita harus mengasihi kebenaran dan damai sejahtera. Karena Bapa telah menetapkan untuk mengasihani kita, dan memberikan kepada kita masa perayaan sukacita di masa depan. Di sini dikatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam. Akan datang waktunya ketika bangsa-bangsa dari segala suku dan penduduk dari banyak kota akan datang. Yang berarti penduduk dari segala bangsa. Banyak kota ini merujuk pada bangsa mana? Yaitu semua bangsa dan suku di seluruh dunia saat ini. Apakah mereka harus pergi ke Yerusalem di Timur Tengah? Tidak, mereka tidak pergi ke Yerusalem surgawi. Melainkan dikatakan, bahwa di masa depan akan ada orang-orang dari segala bangsa, dan penduduk dari berbagai negara, penduduk dari berbagai kota, pergi dari satu kota ke kota lain, berkata, mari kita cepat-cepat pergi memohon kemurahan Tuhan. Ini hanya bisa berarti, pada akhir zaman ini, akan ada orang-orang dari segala bangsa dan suku yang akan bergabung bersama kita, untuk mencari Allah kita. Secara logika, Allah hanyalah Allah Israel. Artinya hanya Allah Israel dalam Perjanjian Lama. Namun sebenarnya dia adalah Allah saudara-saudara Sion dalam Perjanjian Baru. Artinya, pada akhir zaman ini, orang-orang dari segala bangsa dan suku akan datang kepada saudara-saudara Sion dan berkata, Mohon agar Allah saudara-saudara Sion, yaitu Bapa Surgawi, berkenan memberi rahmat. Sehingga semua bangsa dan suku itu menerima belas kasihan dan anugerah dari Bapa Surgawi. Seperti yang dikatakan di sini. Di sini dikatakan, kepada mereka berkata, mari kita cepat-cepat pergi memohon kemurahan Tuhan. Memanggil nama Tuhan semesta alam. Aku juga akan pergi. Banyak bangsa dan negara-negara besar akan datang ke Yerusalem untuk memanggil nama Tuhan. Dan memanggil nama Tuhan semesta alam, serta memohon belas kasihan-Nya. Namun Yerusalem yang dimaksud di sini bukanlah Yerusalem di Timur Tengah, melainkan kerajaan surga, karena kerajaan surga sekarang berada di surga. Dan kerajaan surga tampaknya diwakili oleh saudara-saudara Sion. Dapat dikatakan bahwa orang-orang dari segala bangsa dan suku akan berbondong-bondong datang kepada saudara-saudara Sion untuk memohon belas kasihan Bapa Surgawi. Lalu juga meminta saudara Sibea untuk berdoa kepada Bapa Surgawi agar memberikan rahmat bagi mereka. Semua bangsa dan suku sepanjang zaman akan mengenal Allah kita. Saudara-saudari merasa hal ini sepertinya mustahil. Apakah benar-benar terjadi atau tidak? Apakah benar? Benarkah? Katakanlah, apakah benar? Apakah orang-orang Israel di Timur Tengah juga akan datang kepada saudara Sibea? Lalu meminta saudara Sibea memberikan rahmat bagi mereka? Ya, itu nyata. Itu nyata. Segala bangsa dan suku akan datang kemari, kota-kota dari banyak negara. Orang-orang dari bangsa-bangsa besar akan datang berkata, kami ingin mencari Allahmu. Tolonglah kami. Supaya Allah memberikan rahmat-Nya kepada kami, dan memberi kami berkat untuk melayani Allahmu bersamamu. Akan ada jutaan orang yang melakukan hal ini. Sebab kitab Zaharia menyebutkan seseorang yang disebut imam besar, yang digambarkan oleh Yesaya, dan 7 batu itu melambangkan saudara Sibea, yang kelak akan menyerahkan nyawanya, sehingga semua bangsa sepanjang zaman akan datang. Biarlah kemuliaan diberikan kepada Bapa, Tuhan kita.